Welcome to my channel, DNA.12 Education. Oke, kita akan bahas soal-soal SBMPTN dengan cepat ya. Yuk kita selesaikan soal nomor 1. Ini dia. Ya, produksi oksidasi senyawa di atas adalah, ya ini dia pilihan gandanya. Oke, kita akan bahas secara cepat ya. Secara cepat kita akan bahas. Perhatikan, senyawa ini adalah C sekunder, betul ya? Ini adalah C sekunder ya. Kalau digambarkan seperti ini, maksudnya itu kayak gini nih. Nah, kemudian ada C di sini, kemudian ada tangannya lagi. Lalu ada tangannya lagi, ya kan? Dan diisi dengan OH. Lengkap ya. Kenapa ini disebut C sekunder? Karena si OH ini nih nempel pada C, di mana C ini megang 2 C yang lain. Ini maksudnya begini, maksudnya nih. Nah, ya. Jadi C yang ini, di mana OH nempel, megang 2 C yang lain. Makanya ini disebut apa? C sekunder. C sekunder ya, jika dioksidasi ya, jika dioksidasi akan menghasilkan apa? Keton. Betul ya, akan menghasilkan keton. Jadi jawabannya adalah mana keton? Ini dia ya, nomor 3. Nah, sebagai informasi saja, sebagai informasi ya, C primer dioksidasi jadi apa? C primer dioksidasi menjadi aldehid ya, aldehid. Jika dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat ya, asam karboksilat. Ini adalah proses oksidasi pada alkohol. Sedangkan C ini apa satu lagi? Primer, sekunder apa? C? Tersier ya. Sedangkan untuk C tersier, jika dioksidasi maka tidak bisa. Jadi jawabannya nomor 3. Mantap. Lanjut. Soal nomor 2. Kita lihat. Oke, kita lihat soal nomor 2. Ini dia. Oke. Senyawa di atas yang bersifat polar. Senyawa yang bersifat polar. Jawabannya apa, yuk? Apa yang dimaksud dengan bersifat polar? Nah, di sini ada kata-kata bersifat polar. Saya sudah kasih tahu sebelumnya, bahkan di video-video saya sudah kasih tahu tuh. Bersifat polar artinya apa? Cirinya apa? Cirinya satu apa? Mempunyai elektron bebas ya, mempunyai elektron bebas pada atom pusat ya, bukan pada cabang, pada atom pusat. Alasan inilah mengakibatkan dia jadi polar. Ingat, polar itu artinya apa? Penutupan pada atom pusat. Jadi ciri khasnya ada elektron bebas, ada elektron bebas ya pada atom pusat. Yang kedua adalah sigma momen dipol itu tidak sama dengan 0. Berarti dia tidak seimbang ya. Tidak seimbang. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, berarti nomor 1 ini seimbang. Lihat deh ya. Berarti nomor 1 ini seimbang. Nih, bahkan tidak punya atom pusat Al-nya. Berarti ini disebut non-polar. Oke. Karena nomor 1 salah, ini salah, ini salah, ini salah. Oke, nangkap ya. Lalu kita lihat nomor 2. Oke, kita lihat nomor 2. Memang dia si C yang ini tidak mempunyai elektron bebas. Betul ya? Tidak mempunyai elektron bebas. Betul?
Tetapi masalahnya gayanya momen dipol apa ini? Tidak nol. Betul. Tahu dari mana dia tidak nol? Kita lihat. Ini H, ini H, ini H. Tetapi ada CL. Nah, si CL inilah yang mengakibatkan dia tidak balance. Ya. Berarti nomor 2 polar. Oke, nomor 2 polar. Ya. Berarti berarti nomor 5 salah di sini. Betul? Jawabannya nomor 4. Berarti 2 dan 4. Oke, nah kita lacak supaya lebih jelas kenapa jawabannya 2 dan 4. Perhatikan ini. Ini nomor 3 ini memang tidak punya elektron bebas pada atom pusat, betul? Maka dia disebut non-polar. Ya, itu gampang banget kan cara ngeceknya. Non-polar. Bagaimana dengan nomor 4? Nih, nomor 4. Tuh, punya elektron bebas. Ya, punya elektron bebas mengakibatkan dia polar. Nah, jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Mantap. Lanjut. Kita lihat soal nomor 3. Iya, soal nomor 3. Ini dia. Oke, soal ini gampang banget ya. Persentase massa atom Cl Ar35,5 dalam suatu senyawa organik 35,5%. Jika tetapan Avogadro 6,0 kali 10 pangkat 23, jumlah atom Cl yang terdapat dalam 0,9 gram senyawa tersebut adalah. Oke, perhatikan di sini ini soalnya gampang banget nih. Oke, ini gampang banget. Jadi ceritanya ada sebuah senyawa. Oke. Ada senyawa. Oke. Dia bilang senyawanya ini 0,9 gram. Nah, ternyata di dalamnya ada Cl. Di sini ada Cl di dalamnya berapa? 35,5%. Ya udah, sangat mudah. Berarti masanya si Cl adalah massa Cl berarti 35,5% dikali 0,9 gram. Oke? Berarti dapatnya 0,3195 gram. Oke, ini dapatnya massa Cl. Oke, nah bicara jumlah atom, oke, jumlah atom. Bicara jumlah atom itu bicara Avogadro. X sama dengan mol dikali Avogadro. Apa itu mol? Mol siapa? Ya mol si Cl. Apa rumus mol? Massa dibagi mR. Betul? Dikali Avogadro. Masanya si Cl berapa? Ya. Masanya si Cl adalah di sini 0,3195. MR-nya berapa tuh? 35,5 ya. 35,5 ya. Di sini udah kasih tahu tuh, ya, 35,5. Dikali Avogadro 6,0 kali 10 pangkat 23. Ya, kita dapatkan adalah 5,4 dikali 10 pangkat 21 atom. Ya. Oke, jawabannya 4. Jelas sampai sini? Gampang banget kan? Siapa bilang soal SBMPTN susah? Iya nggak? Gampang begini. Oke, lanjut. Kita lanjutkan, saudara-saudara. Oke, kita lihat soal nomor 4. Soal nomor 4. Iya, oke. Gas di silana Mr62, oke, bereaksi dengan gas O2 Mr32 pada suhu tertentu menurut reaksi berikut. Massa SiO2 yang dihasilkan dari reaksi antara 46,5 gram C2H6, yaitu di silana, dengan O2 1,28. Oke, ini bicara stoikiometri. Betul ya? Ini bicara stoikiometri. Ya, stoikiometri, kalau dibicara stoikiometri, kuncinya adalah tiga huruf ini, mol. Ya, kata kuncinya wajib mol. Nah, kita tuliskan dulu reaksinya, 2SiH6 ditambah 7O2 menghasilkan
4 SiO2, oke, ditambah 6H2O. Oke, ini fasenya ada liquid, ada solid, ada gas, ada gas. Berarti wajib mol diubah. Kecuali semua dalam liter, nggak usah diubah ke mol. Ini semua, ini ada gas, ada liquidnya, ada solid lagi, ya kan? Berarti tidak bisa dalam liter, semua wajib dalam mol. Oke, kita lacak dulu. Dia bilang ini 46,5 nih, 46,5 gram. Lalu O2-nya 128 gram. Nih, saya pernah kasih tahu, jika ada masing-masing punya massa, bisa diubah ke mol atau enggak? Massa kan bisa diubah ke mol, betul nggak? Bicara mol berarti apa? Mol sama dengan massa dibagi mR. Ya kan, ini kan rumusnya, ya kan? Ini kan rumus andalan, betul ya? Berarti kita akan dapatkan si SiH6 berarti 46,5 dibagi MR-nya berapa itu? 62 ya. Oke, dapatnya itu berapa itu? Oh, ya 0,75 ya, 0,75. Oke. Sedangkan CO2 kalau kita ubah ke mol berarti apa? 128 dibagi MR-nya O2 32 ya. 32 dapatnya sama dengan 4. Oke, 4. Nah, ternyata di sini kita punya data masing-masing nih ya, di sini 0,75, sedangkan di sini berapa nih? 4 mol. Nah, ini bicara reaksi pembatas. Ingat, pada stoikiometri ada dua jenis reaksi. Reaksi perbandingan menurut Gay-Lussac, yang kedua reaksi pembatas. Kapan kita taunya ini reaksi pembatas? Oke? Ini reaksi pembatas. Tahu dari mana reaksi pembatas? Reaksi pembatas diketahui jika pada reaktan diketahui minimal ada 2 mol. Ada 2 jenis molnya. Maksudnya ada 2 mol yang tersedia. Oke? Berarti kita wajib bikin reaksi pembatas. Mula-mula bereaksi sisa. Siapakah pembatasnya? Siapa ini? Oh ya, cara menentukan reaksi pembatas gimana? Caranya adalah ini dibagi koefisien. Masing-masing dibagi dengan koefisien. Yang terkecil itulah jadi reaksi pembatas. Nah, kalau kita bagi 0,75 dibagi 2 dan 4 dibagi 7, yang terkecil adalah si SiH6. Berarti si SiH6 akan habis. Kita tulis apa adanya. Oke, gitu ya. Lalu kita buat garis batas. Biar rapi, oke? Sampai sini lengkap. Sehingga kita bisa tuliskan di sini karena si SiH6 sebagai reaksi pembatas ini menjadi habis, ya. Perhatikan ini saya tuliskan reaksi pembatas di SiH6. Oke. Nah, si SiH6 jadi reaksi pembatas sehingga dia menjadi tunggal dan inilah menjadi acuan ke sini, ke kanannya ya, ke sini, ke sini, ke sini. Sementara ini strip-strip ya. Tangkap ya, oke, gitu-gitu ya. Jadi jangan lupa ini masih strip, oke. Nah, yang ditanyakan di sini apa? Massa SiO2 yang dihasilkan ya, ini gampang banget ya kan. Tinggal ya enggak, koefisien yang ditanya yaitu 4, betul. Dibagi koefisien yang diketahui yaitu 2, ya kan. Dikali mol SiH6 0,75. Nah, ini dia. Oke, jadi kita dapatkan di sini berapa? Sama dengan 1,5 mol. Jadi N molnya si SiO2 adalah 1,5 mol. Tapi yang ditanya bukan molnya. Yang ditanya massa. Berarti massa sama dengan N dikali MR. Oke. Sama dengan 1,5 dikali 60 atau 90 gram. Oke. 90 gram. Oh ya, kalau di sini 1,5 maka di sini juga sama ya, 1,5 mol. Ya, oke. Jadi massa yang dihasilkan untuk SiO2 adalah 90 gram. Mantap. Jelas sampai sini ya? Oke. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya biar makin mantap. Soal yang kelima kita lihat. Oke, itu dia soal yang kelima. Reaksi pembakaran sempurna etanol berlangsung menurut reaksi berikut. Oke. Terus,
Berapakah volume total gas-gas hasil reaksi? Ini bicara stoikiometri juga nih, masih bicara stoikiometri. Oke, ini gampang banget kali. Volume gas CO2 yang dihasilkan 200 mili. Ini gas semua nih, gas tuh lihat dong, gas. Oh, gas semua. Berarti cukup berlaku hukum Gay-Lussac. Lalu data volume yang diketahui berapa? Cuma satu data, 200 mili. Siapa? CO2. Nah, jadi kalau kita tuliskan di sini C2H5OH, C2H5OH, betul? Ditambah 3O2, oke, menghasilkan 2CO2 ditambah 3H2O. Nah, dia bilang begini, bahwa si CO2 ada berapa di sini? 200 mili, ya kan? Dia tanya volume total gas hasil reaksi. Hasil reaksi itu adalah CO2 dan H2O. Oke. Nah, menurut Gay-Lussac, perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Ya, gampang banget. Volume CO2 adalah 200 mili, ya kan? Dengan koefisien 2, ya kan? 2 nih, 2. Betul nggak? Sekarang yang ditanya adalah berapakah volume jika koefisiennya adalah hasil reaksi. Nah, sekarang hasil reaksi koefisiennya ada berapa? Ada 5 kan? Nah, berarti koefisien hasil reaksi adalah 5. Oke? Berarti di sini ya gampang saja. Berarti apa? 5/2 dikali 200. Berarti 500 mililiter. Gampang. Oke, gitu ya. Ya. Nah, cara lain gimana? Ya, cara lain pakai perbandingan bisa-bisa aja ya caranya. Kalau 2, 200. Kalau 3, ya 300. Kan gitu. Ya sama aja, 500 mili. Ya. No problem. Oke, banyak cara. Sampai ya? 500 mili. Lanjut. Kita proses lagi. Ya. Ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Ya, ini dia soal nomor 6, kita lihat. Gas metanol dapat terbentuk melalui reaksi reduksi formaldehid. Oke. Formaldehid. Ya, oleh gas hidrogen menurut reaksi berikut. Jika diketahui entalpi reaksi reduksi adalah 9 kJ per mol, energi ikatan rata-rata, nilai energi ikatan rata-rata CO. Oh, ini bicara entalpi. Oke. Ini bicara entalpi. Ini bicara entalpi. Oke. Bicara entalpi pada energi ikatan, itu rumusnya apa? Delta HR sama dengan kiri dikurang kanan. Betul ya? Sigma kiri dikurang sigma kanan. Ini kan rumusnya. Ya, jumlah ikatan kiri dikurang jumlah ikatan kanan. Nah, untuk memastikan reaksi ini benar, kita buat dulu reaksinya. Formaldehid itu strukturnya kayak gini. Betul, lalu di sini H, di sini ini formaldehid. Oke. Ditambah sampai tuh H2. H2 berarti ya HH ya, single ya, HH. Oke, menghasilkan apa di sini? CH3OH, metanol ya, metanol berarti C, CH3OH berarti OH, CH3 berarti di sini H, di sini H, di sini H. Anggap ya? Oke. Nah, untuk bicara energi ikatan, kita harus bikin dulu apanya? Kita harus bikin rumus bangunnya. Oke. Nah, perhatikan di sini delta H reaksi. Perhatikan delta H reaksi. Delta H reaksi sama dengan sigma energi ikatan kiri dikurang sigma energi ikatan kanan. Oke. Dikatakan di sini bahwa delta HR-nya berapa tadi? Delta HR sama dengan 9. Oke, di sini dibilang 9. Oke. Jadi karena diketahui 9 di sini, berarti delta HR 9. Oke, supaya gampang gini aja lah caranya. Putus kiri, putus kanan. Ya kan? Gampang.
Berarti kita bisa tuliskan delta HR sama dengan CO, betul? Ditambah HH, ikatan HH, betul? Ini kirinya, oke? Dikurang kanan, siapa kanannya? CH, betul? Yang ini nih, CH, betul ya? Betul, CH. Lalu ditambah CO, ya, yang ini CO. Ya, lalu ditambah OH, oke, OH. Oh, itu, oke, nangkep ya. Nah, sekarang kita isi delta HR-nya kan 9, kita isi di sini 9, oke. Sama dengan berapa nih CO? Kita tinggal lihat nih CO berapa? CH, CO, OH, HH, ini lihat. Tuh, ada datanya, oke. Kita masukin CO-nya berarti berapa? 799 ya. Kok koma? 799 ditambah 432 ya, 432. Oke, dikurang CH-nya 416. Ditambah CO. Ya itu ditanya, CO. Oke. Ditambah OH-nya 463 ya. 463. Betul ya, 463. Nah, gitu ya. Jadi 9 sama dengan kita tinggal jumlahin berapa ini? Berapa? Ya, ini berapa nih? Kita hitung dulu. Ya, kita hitung 799 ditambah 432 kan? 1231. Oke, 1231 dikurang ini 416 ditambahin dulu, 416 ditambah 463. 879 ya, 879 ditambah ikatan CO. Nah, nanti kalau kita hitung berarti ikatan CO-nya sama dengan 343 ya. 343. Oke, kilojoule per mol. Nah, itu dia jawabnya. Jadi ikatan CO-nya adalah 343. Yang ini. Oke, mantap. Ya, jadi delta reaksi kiri kurang kanan ya untuk ikatan. Ya, masih ingat? Oke, kita proses lagi soal berikutnya. Soal nomor 7. Soal nomor 7, saudara. Kita lihat ya. Iya, gas brom mengalami disproporsionasi menurut reaksi berikut. Jika 0,3 mol gas brom terdisproporsionasi secara sempurna, jumlah mol elektron yang terlibat. Oh, sekarang mengenai jumlah elektron. Oke. Kalau bicara jumlah elektron, berarti kita harus bikin reaksi dan cari bilox. Wajib cari bilox. Ya. Yuk, 3Br2 ditambah 6KOH. Oke. Menjadi 5 KBr ya, 5 KBr ditambah KBRO3 ditambah 3H2O. Nah, di sini yang dibahas ini adalah bromnya. Berarti kita cari biloxnya brom dulu. Berapa bilox ini brom? 0 ya. Oke, berarti di sini 0. 3 kali 0 tetap 0. Kita pakai ini aja ya, PBO aja ya. Main si brom aja, main PBO. Nah, sini yuk kita proses. K berapa? Plus 1. Berarti BR min 1. Karena di sini ada 5, berarti kan di sini ada 5. Betul ya? Berarti si BR dikali min 1 kali 5. Berarti di sini min 5. Oke, mantap. Sekarang yang ini. 0 plus 1 min 6. Betul nggak? Berarti ini plus 5. Oke, di sini plus 1, di sini tetap plus 5. Nangkap ya? Oke. Habis ini nangkap? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi. Perhatikan di sini. Apa nih? Reduksi. Oke, reduksi. Lalu yang ini oksidasi. Oh, ini disproporsionasi ya.
Ini disproporsionasi. Kita kan disproporsionasi 1:2 gitu loh, ya. Ya, jadi satu unsur menghasilkan 2 bilox yang berbeda. Oke. Nah, lihat deh. Berapa perubahan biloxnya? Kalau kita lihat di sini, perubahan biloxnya adalah 5. Oke. Ini juga 5. Betul ya? 5 ya, perubahan biloxnya 5. KPK 55 ya 5. Ya tetap aja, berarti untuk KPK-nya 5. Nah, kita udah tahu nih, ya di sini informasinya apa? Informasinya adalah bahwa si BR2 ini apa? Dia bilang 0,3 mol. Oke? Gak usah bingung, gak usah ragu, kita pakai perbandingan aja biar cepat. Ini aja, gimana itu maksudnya perbandingan? Ya gini dong. Koefisien si BR2 betul dibagi mol BR2 sama dengan koefisien mol elektron dibagi, bukan koefisien mol elektron, koefisien elektron. Maaf ya. Koefisien elektron dibagi mol elektron. Gitu aja. Sehingga berapa koefisien BR2? Nih, 3. Ya, 3. Mol BR2 0,3. Oke. Berapa koefisien elektronnya? Koefisien elektron itu sama aja berapa banyak elektron yang terlibat. Tadi berapa KPK-nya? 5. Oke. Oke, 5 ya. KPK yang terlibat itu 5. Dibagi mol elektron. Ya, anggap aja X. Berarti X sama dengan 0,5 mol. Gampang ya? Jadi jawabannya 0,5 mol. Paham sampai sini? Kita lanjutkan, masih seputar soal SBMPTN ya. Soal nomor 8. Kita lihat soal nomor 8. Iya. Wow, koligatif. Oke, koligatif. Larutan A dibuat dengan melarutkan 4,16 gram BaCl2 ke dalam 2 kg air. Beremklorida terdisosiasi sempurna dalam air. Larutan B melarutkan 15 gram zat non-elektrolit ke dalam 1 kg air. Pada tekanan yang sama, delta TB untuk B sama dengan 2 kali delta TB untuk A. Yang ini nih, kata kunci. Ya. MR untuk zat organik tersebut. Oke, ini gampang sekali. Oke. Ingat, bicara koligatif tolong dibedakan ya. Dibedakan apakah dia elektrolit, apakah non elektrolit. Ini kan penting. Kenapa? Karena elektrolit bicara Van Hoff, ya. Asam kuat, basa kuat, garam kuat itu kan bisa dikatakan koefisien jadi I-nya. Oke. Nah, di sini koligatifnya BaCl2, betul ya? Ini koligatifnya, elektrolitnya BaCl2 di sini nih. BaCl2 nih. Berarti di sini kita bisa temukan untuk BaCl2, ya, I-nya berapa? 3, betul ya? Sedangkan lawannya di sini adalah non-elektrolit, ya, si zat B. Berarti berapa I-nya? Ya 1. Sebenarnya sih nggak masuk, nggak punya I, betul ya? Berarti kita bisa tulis bahwa gimana? Delta TB untuk A, betul? Lalu dibandingkan dengan delta TB untuk B, ya, oke. Lalu kita bandingkan sama dengan apa rumus delta TB? Nah, delta TB untuk apa? Untuk delta TB untuk A, KB dikali M dikali I. Sedangkan untuk A karena dia non elektrolit, KB dikali M saja, ya. Kamu nangkap ya? Inilah rumus yang kita pakai menyelesaikan soal ini. Sehingga kita bisa bilang delta TB banding delta TBA banding delta TBB, dia bilang tadi perbandingannya 2. Berarti ini 1:2 dong. Betul ya? Delta TBB sama dengan 2 kali delta TBA. Berarti setengah perbandingannya. Betul? Masuk KB-nya berapa? KB-nya si A-nya berapa itu? KB. Oh, KB-nya dicoret ya? Ya, karena kan KB-nya ada nggak? Oh ya, KB kan tetapan. Kita coret dong ya, coret. Ya, oke. Yuk. Masuk M-nya. M-nya berarti untuk si A 4,16, betul?
dibagi MR-nya 208. Ini untuk M ya, molalnya. Dikali I-nya adalah, oh ya, di molal itu apa? Molal sama dengan gram per MR dikali 1000 per massa pelarut. Berarti di sini 1000 per pelarutnya berapa? 2 kilogram. Berarti 2000. Dikali I-nya 3, betul? Per, sekarang untuk masanya si zat B. Berapa dia? 15 gram. 15 gram. MR-nya anggap X itu yang dicari. Lalu 1 kilogram air ya, berarti 1000 per 1000. I-nya nggak ada. Oke. Lanjut. Setengah sama dengan, berarti 4,16 per 208 dikali setengah per 15 per X dikali 1. Nah, dengan kali silang, kita kan nanti dapat berapa ini kira-kira? X. Nah, coba ya. Kali 3. Oh iya, iya. 250 ya? 250. Iya. Jadi MR-nya 250 ya? Iya, tuh. Oke, sip, mantap. Gampang kan? Soalnya sangat mudah. Ya, ini masih fresh kelas 12. Jadi bedakan antara non-elektrolit dan elektrolit. Ya. Yuk lanjut. Masih soal berikutnya. Soal SBMPTN ya. Kita selesaikan, jangan malu-malu. Oke. Soal nomor 9. Kita lihat soal nomor 9. Iya, ini dia soal nomor 9. Ke dalam 200 ml larutan HCN 0,1 molar, Ka-nya sekian, ditambahkan 1,12 gram KOH. Oh, ini asam basa nih ya. pH yang ditanya. Yang ditanya ini pH ya. Oke, kita proses langsung. Yang ini adalah asam, oke, asam, oke. Yang ini adalah basa, oke, basa. Yo, artinya kita bikin reaksi. HCN ditambah KOH, oke, menjadi apa nih? KCN ditambah H2O, oke. Kita ubah dulu molnya ya, berapa molnya? Kita hitung dulu molnya nih. Berapa molnya nih? 0,10 kali 200, berapa itu molnya itu? Untuk HCN. 0,2 kali 0,10 berarti 0,02 mol ya. Oke, 0,02 mol. Untuk KOH-nya, ya molnya apa? Molar kali volume rumusnya. Oke, sama dengan, bukan. Ini mah untuknya HCN ini, ya kan? Rumus mol yang lain apa? Gram dibagi MR ya. Oke. Sehingga berapa tuh? 1,12 dibagi 56. Ternyata 0,02. Sama ya. Oke, berarti di sini kita temukan 0,02, yang ini juga 0,02. Nah, ternyata ada 2 data mol pada reaktan. Reaksi pembatas dong, ya nggak mula-mula bereaksi sisa. Siapakah yang menjadi reaksi pembatasnya? Siapa reaksi pembatas, saudara? Coba kita lihat. Ternyata bisa dua-duanya. Berarti otomatis 0,02 di sini kita tulis. Kalau dua-duanya reaksi pembatas, berarti kita tulis dua-duanya habis. Berarti kalau kita ambil ini sebagai acuan, maka di sini 0,02. Berarti di sini 0,02. Oke? Di sini 0,02 ya. Otomatis di sini juga 0,02. Nah, diperoleh apa ini? Ternyata diperoleh garam. KCN adalah garam. Berarti reaksi ini adalah hidrolisis. Betul nggak? Hidrolisis. Masalahnya hidrolisis asam atau hidrolisis basa. Kita lacak KCN. KCN ini dibentuk oleh KOH dan HCN. K itu basa kuat. Ya, kita lanjutkan. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan bahwa ini adalah hidrolisis, di mana garamnya KCN hasil dari basa kuat dan asam lemah. Berarti ini hidrolisis bersifat basa, ya. Hidrolisis bersifat basa, ya. Karena dia bersifat basa, ingat pada hidrolisis, kalau dia bersifat basa berarti rumus yang kita pakai OH-, ya. Hidrolisis itu, rumus hidrolisis H+ atau H- tergantung dari si kuat ya. Sama dengan apa? KW per
Ka konsentrasi garam dikali I-nya si garam. Oke, kita cari dulu ininya dong. Kita cari dulu berapa konsentrasi garamnya di sini. Ini kan konsentrasi garamnya. Konsentrasi garam adalah mol pada S yaitu 0,02 dibagi volume total. Volume totalnya ternyata cuma 200 ya, dibagi 200. Sehingga kita dapatkan bahwa konsentrasi garamnya adalah 10 pangkat min berapa nih? 10 pangkat minus 2. Oke, molar. Nah, itu kita masukin di sini sehingga kita bisa proses bahwa KW berapa? 10 pangkat min 14, KA-nya 10 pangkat minus 10, konsentrasi garam 10 pangkat min 2. Sementara untuk KCN, I-nya ion terbesarnya adalah 1 ya. Sehingga kita peroleh 10 pangkat min 5. Atau kita peroleh 10 pangkat min 2,5. Berarti pOH-nya adalah 2,5, otomatis pH-nya adalah 11,5. Oke, gampang ya. Jadi pH-nya adalah 11,5. Ya, masih kita proses tentang soal-soal SBMPTN. Yo, kita proses. Nomor 10. Iya, lihat nomor 10. Berdasarkan reaksi berikut sekian yang bukan merupakan asam basa konjugasi. Oh, ini tentang asam basa konjugasi. Gampang saja ini. Asam basa konjugasi Bronsted-Lowry aja. Ya. Pemahamannya bisa menurut Bronsted-Lowry. Oke. Bisa juga menurut Arrhenius, ya kan? Nah, yang paling gampang Lowry atau Arrhenius? Nah, di sini kita melakukan pendekatan Lowry aja. Arrhenius saja deh. Arrhenius, ya, Arrhenius. Asam itu artinya apa? Kelebihan 1H+, ya. Sedangkan basa kekurangan 1H+. Dan harus mirip. Ya, harus conjugate. Artinya conjugate itu adalah senyawanya harus sama, ya. Ya, yuk kita baca. Ya. Sekarang ini benar nggak nih CH3OH dengan CH3O-? Benar, lihat aja ini. Nih. Ini dia ini kelebihan 1H+ yang ini. Berarti ini asam. Asam konjugasi, ini basa konjugasi. Ya, nah berarti sekarang pasangan yang lain adalah yang ini. Sama-sama kan senyawanya CH3O2, sama dia juga sama CH3O2. Cuma sebelah kanan kelebihan 1H+. Ini berarti ini asam konjugasi, otomatis ini basa konjugasi. Nangkap ya? Nah, kemudian kita lihat yang nomor 2. Ini pasangannya mana? Yang sejenis, berarti yang ini. Nah, gitu harus sejenis. Sebelah kiri kelebihan 1H, berarti ini asam konjugasi. Ini nggak punya H, berarti ini basa konjugasi. Oke. Nah, kalau kita lihat pilihan nomor 2, ini nggak sejenis. C2H3O2 dengan CO3-, kan nggak sejenis konjugatnya. Berarti ini bukan pasangan asam basa konjugasi. Ya, itu cara jawabnya. Jadi, soal ini jawabannya nomor 2. Nomor 3, 4, 5 nggak usah lagi dibahas. Karena nomor 2 ada jawabannya. Ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya nomor 11. Kita lihat soal nomor 11. Itu dia. Ya. Energi ionisasi. Ini menarik nih. Ya, tentang energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Betul ya? Masih ingat ya? Piano lebar. Ya. Tentang susunan berkala. Ingat, semakin tinggi energi ionisasi, makin sulit melepas elektron. Ulang ya. Semakin tinggi energi ionisasi, makin sulit melepas elektron. Lalu pertanyaannya sampai tingkat berapa energi ionisasi berhenti?
Nah ini kan. Nah perhatikan di sini di soal ini diberitahu dia nih, diberitahu ada urutan pertama sampai kelima, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Oke. Level 1 dia bilang 786. Oke. Ya, 786. Level kedua 1580. 1580. Level ketiga 3230. Level 4 4360. Dan level 5 16010. Nah, ini kan ada 5 tingkatan ini. Ya kan? 1 2 3 4 5 kan gitu. Pertanyaannya sampai level keberapa dia berhenti? Nah, atau bentuk stabilnya. Nah, dia berhenti atau di mana dia berhenti tahunya, kita sampai tingkat keberapa? Tahunya gini, sampai tingkat energi ionisasi yang kenaikannya tidak drastis. Soalnya ya, energi ionisasi berhenti sampai tingkat energi ionisasinya yang kenaikannya tidak drastis. Ini nggak drastis, oke. Ini nggak drastis, oke. Ini nggak drastis, oke. Ini drastis nih. Nah, ini nggak mungkin terjadi. Jadi dari label ini, dari tingkatan-tingkatan ini, tidak mungkin energi ionisasi sampai tingkat 5. Ya, sampai tingkat 5. Nggak mungkin. Ya, ingat, semakin tinggi energi ionisasi makin sulit dia. Berarti dia hanya sampai batas tingkat 4 saja. Nah, berarti kesimpulannya sampai level 4. Ingat? Oke? Nah, kemungkinan yang manakah dari pilihan ganda ini level 4? Ini gimana? Kita lihat nomor 1. Ini level 3 nih. Tahu kan level 3? Tahu dari mana? Ionisasinya X3 plus ditambah 3 Cl-. Tangkap ya? 3 kali Cl-. 1, 2, 3. Ya. Ini yang berapa? Level 2. Oke. Ini level 2. Oke. Yang ini level berapa? Level 1. Ya, level 1 kan? Oh iya. Nangkep ya? X3, XO3, 3O2-. Oh, level 3 ya? 3O2. Iya. Oh, enggak dong. Kalau kita ionkan jadi apa nih? Coba kita ionkan ya. Berarti kan X ditambah 3O2-. Berarti X plus 6. Oh, level 6. Ya. Ya nggak mungkin. Nah, kalau ini, nah ini baru benar nih. X ditambah 4 Cl-. Nah, benar kan, positif 4. Nah, berarti benar. Oke? Sampai level 4 ya nih. Nah, itu deh. Berarti energi ionisasi sampai tingkat keempat. Berarti dimiliki oleh siapa? Cl4. Nah, begitu cara ngelihatnya. Paham? Paham ya? Lanjut ya? Lanjut. Kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 12. Iya. Senyawa berikut yang bersifat optis aktif. Apa sih optis aktif? Senyawa optis aktif adalah senyawa yang ditandai di mana atom C-nya adalah C chiral. Apa itu C chiral? C chiral artinya C yang memegang 4 atom yang lain beda-beda. Ya, saya ulangi, C chiral itu C yang memegang 4 senyawa yang lain beda-beda. Misalkan saya gambar gini, maksudnya begini nih. Misalkan ini C. Nah, ini C chiral, saya kasih tanda bintang ya. C chiral itu kayak gini, misalkan ini A, ya ini A, lalu ini B, lalu ini C, ya lalu ini D, gitu. Beda-beda semua, tangan-tangannya beda-beda.
Nangkap? Itu namanya cekiral. Jadi cekiral itu, ya ini namanya cekiral. Cekiral adalah C yang memegang 4 atom yang lain beda-beda. Nah, itu namanya cekiral. Ini. Nangkap? Nah, kalau kita lihat yang mana cekiralnya, nah sekarang harus digambar. Misalkan nomor 1 metil siklopentana. Nomor 1 ya. Kalau kita gambar apa? Siklopentana. Gini dong. Siklopentana 5 kan itu. Lalu di sini ada metil. Nah. Coba, apakah ini cekiral? Tidak. Kalau kita gambar di sini, kita gambar di sini nih. Nggak bakal cekiral. Ya kan? Nggak bakal. Untuk optis biasanya nggak bisa cekiral. Oke. Bukan cekiral. Kalau kita lihat nomor 2, 1 etil siklopentana. Siklopentana sama juga tuh, nggak mungkin siklo. Nomor 3, misalkan apa itu? 2 bromo 2 pentena. 2 bromo 2 pentena. Misalkan C. 2 bromo 2 pentena. Ini bromo 2 pentena. Nah, gini ya kan, 2 bromo 2 pentena. Apakah ada nggak cekiral di sini? Coba lihat. Nggak ada. Nangkap nggak? Cekiral itu kalau kita lacak C, nggak mungkin. Kalau kita lacak C, yang dipegang itu harus beda-beda. Kan gini lihat tuh. Nah, ini enggak. Ini H. Ini H. Tuh. Ini H. Nah, coba lacak. Ada nggak C yang megang tangan yang lain beda-beda? Coba, kalau kita lacak yang ini deh, yang ini. Yang dipegang, ini ada yang sama. Berarti bukan. Kalau C yang ini. Kalau C yang ini. Ini CH3, ini BR, ini beda. Malah ada rangkap. Nggak bisa. Nah, coba misalkan di sini. Ke sini apa dia? C yang ini, ke atas H. Bawah H, ini udah ada yang sama, nggak bisa. Gitu. Nah, kalau kita lihat nomor 4, sekarang kita lihat nomor 4. Benar nggak nomor 4 cekiral? Kita lihat ya nomor 4. Pentana, 1, 2, 3, 4, 5. 2 hidroksi, OH. 2 hidroksi pentana. Yang ini kan? Nah, coba kita lacak. Ada nggak di sini cekiral? Ini H, ini H, ini H. Ini bukan cekiral. Nah, kalau ini H. Nah, ini cekiral nggak nih? Nah, coba kita lacak. Ini cekiral nggak ini? Nah, coba ya kita lacak ya. Kalau kita gambarkan nih jadi gini nih. Oke, betul? Lalu kita gambar deh ke atas OH. Lalu kita gambar ke kirinya. Misal, apa nih ke kiri? Yang ini ya. CH3. Lalu bawahnya H. Betul kan? Ini H. Lalu kanannya kita kasih ini. Ini. Tuh. Betul kan? Berarti ini C 3H7. Betul ya? Nah, lihat deh. Warnanya beda-beda semua kan? Coklat, hijau muda, biru, apa nih? Biru laut, biru navy, iya kan? Nah, ini disebut dengan cekiral. Nah, ini disebut dengan cekiral. Paham nggak? Paham? Jadi, cekiral yang ini nih. Nah, karena dia megang 4 atom yang lain beda-beda. Paham sampai sini? Yang dimaksud dengan cekiral? Paham ya? Paham. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan optis aktif. Jelas ya? Gampang ya? Soal SBMPTN kita selesaikan dengan baik. Oke? Gitu aja. Welcome to my channel, DNA.12 Education.